gratis. Oke. Dengan Ibu siapa tadi? Rifa. Ibu Rifa. Baik, Ibu Rifa. Terakhir konsep. Terakhir. Tadi marketing itu memaparkan tentang program-program atau taktik-taktik pemasaran. Yang kami butuhkan sebagai pedagang adalah konsep pemasaran pasar turi, konsep pemasaran strategi pasar turi baru yang benar-benar terinci dan terukur. Kita lihat kalau pasar turi baru tetap melaksanakan konsep sebagai trade center yang konvensional itu udah usang dan ditinggalkan. Jadi saya mohon daripada Bapak memaksa untuk buka dengan cara mendenda, lebih baik Bapak memaparkan strategi pemasaran pasar turi itu konsepnya gimana. Kalau cuma trade center yang biasa itu udah usang dan ditinggalkan. ITC udah banyak berjatuhan di Jakarta. Terus saya juga mau tahu segmentasi pasar, target marketnya jelas, harus fokus. Baik. Pertanyaannya kita akomodir Ibu Rifa. Iya, oke. Pertanyaannya saya akomodir, sudah ada 3 pertanyaan. Yang terakhir adalah tentang ingin transparansi seperti apa target marketnya. Baik, saya terima pertanyaannya. Baik, 3 penanya, 3 pertanyaan langsung 1. Kita lanjut dulu ya Pak ya. Baik, kalau begitu silakan. Ya, Bapak siapa? Ya, selamat sore. Nama saya Alif. Stand saya ada di belakang sini, Blok J. Baik, silakan Bapak Alif. Saya ingin tanyakan terkait denda tadi yang per hari. Misalnya kita absensi 75%, ternyata kita nggak memenuhi itu, akhirnya kita kena denda. Nah, maksud saya cuma berpikir seandainya selama masa kita mulai Juni besok sampai dengan Desember itu kita buka terus tahun depan kejadian kita memang tutup, mungkin karena kendala keperluan atau memang karyawan belum ada, kita harus membagi waktu, akhirnya kita kena denda. Kalau saya pribadi ya keberatan lah untuk itu, karena namanya kita merintis itu nggak bisa semudah itu aja sih. Terima kasih. Baik, penanya ketiga silakan. Iya. Mohon maaf Pak, saya ada timnya sendiri Pak. Mohon maaf Pak. Mohon maaf. Bapak Ibu tetap kondusif. Bapak dimohon untuk tidak melakukan kekerasan fisik ya Pak. Baik, Bapak kondusif Bapak. Iya, Bapak mungkin bisa dibantu tim keamanan boleh dibantu. Dimohon untuk tidak melakukan kekerasan fisik ya Bapak. Baik Bapak, silahkan. Selamat sore Bapak. Dengan Bapak siapa? Saya Pak Asep. Pak Asep. Baik Pak Asep, dipersilahkan. Jadi begini Pak Chandra, coba dilihat yang nggak buka sama yang buka ada berapa banyak. Yang nggak buka itu kan sekitar 4.000 lebih, yang buka 300. Berarti Pak Chandra mesti evaluasi kenapa yang 4.000 lebih itu nggak buka. Nah selama ini kan saya sudah ngomong di WA terus, kenapa pedagang nggak buka itu harus dicari sebabnya. Karena kita ngomong di WA grup nggak dianggap terus, akhirnya ya kita rapat, kita kasihkan dalam bentuk tuntutan sama usulan yang kemarin sudah kita serahkan ke PTK. Ya, ini bukan pertanyaan saya rasa. Ya. Ada pertanyaan Bapak? Oke, pertanyaan saya gini. Pertanyaannya apa? Tadi Pak Chandra kan bilang PT Gala ini utangnya sudah 1 triliun lebih. Terus Saya nggak berdebat itu. Ya. Saya tanya pertanyaan yang di Ya, program makanya gini, saya tanya, Pak Chandra kan bilang katanya nggak tahu bagaimana ini pembiayaannya. Oke, jadi sekarang saya tanya, 2 tahun lagi kalau PT Gala jatuh tempo pembayaran tagihan yang 1 triliun itu dari mana pembiayaannya? Dari pedagang atau dari Pak Chandra? Oke, baik. Satu pertanyaan ya Pak? Ya. Kami terima. Ya, oke. Baik. Pertanyaan kedua. Baik, silahkan Pak Asep. Kita kan sudah menuntut soal listrik harus dilakukan sesuai dengan PPJB. Kenapa tidak dilakukan?
Ketiga, tuntutan kita kapan diselesaikan sesuai dengan PPJB itu, termasuk surat yang PT Gala bikin PPJB yang kita menjual hak milik, tapi sekarang kita disuruh ganti hak pakai. Dari mana itu? Oke, terima kasih. Terima kasih Pak Hasan. Baik, Bapak, kita sepakat ya. Tadi saya menyampaikan di awal, satu sesi 3 pertanyaan ditampung lalu dijawab. Kita akan buka sesi berikutnya setelah melewati sesi jawab dari pihak manajemen. Dipersilahkan pertanyaan pertama dari Ibu Rifa. Ya, terima kasih. Dari Ibu Iva ya, pertama tentang rolling door yang tidak bisa tutup. Besok saya minta tim Pak Juli tolong dibantu Pak Juli itu diselesaikan. Jadi saya kira nggak ada masalah. Kalau masalah teknis yang kecil-kecil itu kita bisa segera selesaikan. Ya Pak James, Pak Juli tolong bantu besok segera diselesaikan. Kemudian yang promo hibah gratis itu memang maksudnya yang gratis itu adalah biaya administrasinya yang kita tidak kenakan sama sekali. Jadi kalau karena pewarisan atau karena hibah itu memang tidak dikenakan biaya, tapi tetap dikenakan biaya notaris karena itu juga kami bayarnya ke notaris, bukan ke manajemen. Jadi cukup jelas ya, untuk biaya itu hanya dikenakan biaya notaris saja dan itu berlaku seterusnya. Ya, artinya tidak sampai dengan bulan ini saja enggak, tapi kalau itu karena pewarisan, karena meninggal itu atau hibah satu garis lurus ya. Ini saya jelaskan. Hibah satu garis lurus itu artinya dari orang tua ke anak atau anak ke orang tua, bukan dari samping. Kalau dari kakak ke adik itu tidak bisa tidak boleh mengikuti ketentuan yang biaya gratis ini gitu. Karena bisa saja nanti hibah itu dari A ke B, yang pedagangnya bertransaksi dijual pada orang lain dianggap hibah, itu tidak berlaku gitu. Tapi yang dimaksud adalah garis lurus dari atas ke bawah, orang tua ke anak atau anak ke orang tua. Kemudian konsep pemasaran, segmentasi pasar, target market dan lain sebagainya. Tadi secara garis besar sudah disampaikan oleh konsultan marketing kami. Artinya pasar turi ini tetap tidak berbeda, konsepnya adalah trade center. Ya, ini jadi jangan salah. Pasar turi ini konsep awalnya adalah pusat grosir, bukan eceran, bukan retail, bukan shopping mall. Tapi kita positioningnya adalah pusat grosir terbesar di Indonesia Timur. Sehingga semua target market, semua bauran pemasaran, segmentasi dan lain sebagainya, kita ngarahnya ke sana. Tentu tidak mudah menciptakan itu dalam waktu dekat atau dalam durasi yang pendek. Itu butuh waktu yang panjang, apalagi pasca tutup buka kembali, ini perlu dibangun. Awalnya ya pasti retail dulu gitu, tapi kita sudah bikinkan roadmap-nya ke depan. Jangkauannya pemasarannya bukan cuma Surabaya, Jawa Timur, tapi sampai Indonesia Timur. Kita rencana juga untuk pasang iklan billboard di luar pulau ini ya, Jawa Timur ya, artinya di Makassar, Manado, Balikpapan, kemudian di tempat-tempat kita juga mengarah ke sana gitu. Jadi sekali lagi untuk positioning kita tetap sebagai pusat grosir terbesar di Indonesia Timur. Saya kira itu dari saya ya untuk Bu Iva ya. Ibu Rifa, baik. Penanya pertama sudah, kita menuju ke penanya kedua dari pertanyaan Bapak Alif. Pak Alif tadi pertanyaannya seperti tentang ini ya, denda tidak buka. Tadi secara kebijakan sudah saya sampaikan. Yang pertama, bahwa kita semua berharap Bapak dan Ibu bisa mendukung program ini buka sebelum tanggal 31 Juli. Ya, sebelum tanggal 31 Juli. Lewat dari tanggal itu artinya kebijakan yang berlaku adalah dikenakannya service charge mulai 1 Juli. Itu kita ada mulai terbitkan tagihan. Kalau memangnya itu masih belum juga buka. Tetapi apabila Bapak dan Ibu masih membutuhkan waktu karena fitting out, karena menyiapkan barang dan lain sebagainya yang dapat diverifikasi, dicek, memang renovasinya belum selesai, maka akan ada kebijakan khusus untuk itu.
Tapi kalau memangnya betul-betul sama sekali tidak dibuka dan tidak ada niat untuk buka, maka kami tetap akan terapkan kebijakan ini. Terus bagaimana kalau tahun depan? Apakah ini juga akan berlaku dan lain sebagainya? Bapak dan Ibu, tetap ini akan berlaku. Ya, karena sejak 1 Agustus ini akan mulai berjalan. Tapi kembali lagi, setiap absensi nanti kita akan periksa. Kalau memenuhi absensi atau kuota seperti yang tadi dipersyaratkan, tentu akan ada kebijakan-kebijakan personal khusus yang hal-hal tertentu. Nanti kita akan coba kaji kembali setiap per kasus karena tidak mungkin sama. Tapi kalau secara umum kebijakannya akan sama. Saya kira itu. Baik, penanya terakhir, Pak Hasan. Oke, Pak Asep. Pertanyaan ke Pak Chandra mengenai, kalau saya nggak salah tadi tentang Gala Bumi Perkasa masih ada kewajiban digugat pilot 1 triliun. Apakah itu pakai uangnya pedagang, Pak? Ini yang ditanyakan sama Pak Asep. Ya Pak Asep. Terima kasih. Kalau nggak salah saya ketemu terakhir itu tuntutannya banyak sekali ya. Tapi sekarang kelihatannya mengerucut tinggal 2 kayaknya. Banyak tapi kan kok nggak pernah dijawab. Sudah ketemu, sudah dijawab, sudah ketemu itu. Ini kedua kali ya. Oke. Mengenai PPJ tadi pilot ya. Pilot itu yang digugat adalah Gala Bumi. Gala Bumi akan menyelesaikan masalahnya. Yang ngutangin Gala Bumi itu mungkin Pak Hasan ada sebagian ya merasa dirugikan. Tapi yang menuntut itu yang tadi saya sebutkan ada 1 triliun lebih. Jadi itu kasih waktu dan itu mereka itu percaya bahwa pada saat nanti 2 tahun akan selesai. Gak usah khawatir. Pemkot juga percaya, ya, gak usah khawatir. Gak akan dibebankan kepada pedagang, ya. Ingat, gak akan. Kewajibannya Gala Bumi nggak akan dialihkan kepada saya aja, nggak mungkin kok, apalagi ke Pak Hasan gitu loh, ya. Terus mengenai tadinya serata title menjadi ini hak pakai, sudah saya tadi sebutkan mengenai keputusan pengadilan homologasi. Pada saat itu kenapa Pak Hasan kok Pak ikut gugat gitu loh? Kok sekarang kita buka sosialisasi 2 bulan, kita sediakan orang yang ngerti hukum 10 orang, nggak dimanfaatkan sama sekali. Setelah itu keputusan dari pengadilan itu sudah diputuskan, ya silakan gugat lagi. Kemarin ada pertemuan sama Pemkot, itu dijelaskan sama bagian hukum, itu sudah final. Kenapa ditanya lagi? Kemarin kenapa nggak diteruskan? Betul nggak? Ya, loh, diumumkan itu bukan dipanggil satu-satu. Nggak ada memang, nggak ada. Tapi itu iya silakan aja, gugat aja kalau gitu pengadilan. Iya silakan. Saya tunggu. Silakan. Ya wis. Saya jadi emosi, jadi nggak mestinya saya sih. Ya. Jadi kalau itu keputusan homologasi, itu masih ada waktu 6 bulan untuk banding, untuk ajukan kasasi. Kenapa tidak dimanfaatkan gitu loh? Ya. Itu dari saya pertanyaannya. Tadi yang Pak Hasan, listrik sesuai PPJB itu sudah kita setujui 900 watt.
Dan PPJB itu nggak berlaku lagi. Yang berlaku itu adalah yang baru. Itu sudah ditegaskan dalam bagian hukum. Ya bisa aja menolak, silakan, nggak apa-apa. Tapi itu nggak akan berlaku. Terima kasih. Baik, sudah di